ekonomi itu ada latar belakang eh, tentang banyak banyak hal ya, banyak hal. Macam kita saat ini kita belajar matematika, kita akan bilang bahwa dalam kehidupan keseharian kita akan ada matematika yang kita bisa terapkan. Sama juga kalau kita di antropologi, anak-anak fisik, lo akan bilang bahwa semua aktivitas manusia itu adalah kebudayaan mereka, kebudayaan yang jadi budaya. Gitu. Jadi statement ini secara umum di semua disiplin ilmu ada. Macam kita bergerak, kita kasih keluar uang atau kita dapat uang. Nah, tapi dalam arti ini sekarang perspektif dalam matematika. Nah ini latar belakang. Yang kedua bahwa eh, hal substansi bahwa matematika yang kita mau cari di sini bahwa hubungan kausalitas hubungan fungsional itu, hubungan fungsional antara antara A dan B, biasa kita kenal dengan Y dan X ya, atau Z ya, seperti itu. Nah ini kita mencari. Nah yang kedua apa, dari hubungan itu kita sebenarnya hanya mau menemukan apakah dia saling mempengaruhi atau tidak ya. Ini yang poin ketiga ini ya. Jadi ada fenomena fenomena ekonomi yang ada dalam kehidupan. Nah, fenomena itu kita bisa bangun sebuah disiplin, apa bukan disiplin tapi hubungan fungsional. Nah, tujuan kita membangun hubungan fungsional sebenarnya hanya mencari apakah ini saling mempengaruhi ya. Nah, ketiga poin ini ada apa ya? Nah, kondisi itu yang kita sebut dengan kita ingin mencari pengaruh ini itu kita ilustrasikan dalam ungkapan variabel. Nah, ungkapan variabel. Nah, ini yang keempat poin ini yang mungkin adik-adik harus ingat bahwa ini substansi yang kenapa matematika harus membantu kita. Gitu. Karena menurut hemat saya bahwa kita kalau bicara ekonomi itu luas sekali. Kita harus batasi diri juga, membatasi diri ya, karena semua persoalan ekonomi kadang abstrak. Gitu. Nah, sesuatu yang abstrak itu kan apa? Harus kita detailkan. Nah, waktu kita detailkan itu ada teori yang bantu kita. Tapi kan persoalan teori dan faktual itu kan agak berbeda. Nah, sehingga matematika ini masuk di tengah-tengah itu. Masuk di tengah-tengah bagaimana menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita ekonomi. Nah, ini yang mungkin latar belakang adik-adik harus ingat. Nah, ini nanti minggu berikut saya akan jelaskan slide ini juga, biar ini tertanam baik. Nah, ini misalnya ada harga beras itu bisa berubah. Ya. Harga beras bisa berubah naik turun. Tapi kadang pendapatan juga kadang naik turun, kadang tidak. Ya. Ya. Nah, ini menjadi persoalan waktu harga naik kita pendapatan tetap itu menjadi pertimbangan dalam kita mengeksekusi kita punya uang. Ya. Nah, seberapa besar pengaruh pergerakan uang harga itu naik dengan kita punya stabilitas keuangan pribadi ya. Nah itu kita bisa kalau harga naik sekian saya harus punya uang sekian gitu, biar bisa mengimbangi pergerakan harga itu. Nah itu kan cuma sekedar cerita kan, yang tadi kakak bilang itu cuma cerita. Yang jadi persoalan ini berapa besar uang yang harus 1.000 kah, 2.000 kah, 3.000 kah? Nah, waktu muncul kata 3.000 itu, nah matematika membantu kita. Jadi sesuatu yang abstrak berbentuk apa ya, deskriptif, cerita, nah itu bisa dikuantifisir dalam angka. Nah, sehingga mengkuantifisir sesuatu yang abstrak dibantu dengan teori, kita berpikir juga seberapa besar angka itu. Nah, matematika masuk di situ. Ya, matematika masuk di situ. Nah, inilah hubungan antara kedua hal ini. Sehingga matematika itu sebenarnya pada persoalan ini. Ya, matematika pada persoalan bahwa menyederhanakan. Gitu.
Dalam artian boleh dikata bahwa matematika ini dalam dalam yang kita pelajari matematika ekonomi hanya bagaimana matematika bisa menyederhanakan eh, fenomena atau permasalahan dalam ekonomi, ya. Bisa sisi mikroekonomi ataupun makroekonomi. Nah ini yang dimaksud bagaimana kedudukan matematika dalam ilmu ekonomi, ya. Nah ini yang mungkin beberapa hal yang perlu adik-adik ini harus diingat baik-baik bahwa matematika hanya membantu kita menyederhanakan persoalan matematika, persoalan ekonomi. Nah ini harus dibawa. Adik-adik belajar ekonomi mikro, makro, ekonomi publik mungkin, apalagi ya, mungkin konsentrasi ya, mata-mata kuliah konsentrasi, logika itu harus dibawa. Bahwa apapun itu matematika itu hanya membantu menyederhanakan kita. Basicnya adalah bahwa teori harus ada sedikit sehingga matematika itu bisa membantu kita dalam menghadapi ini tantangan-tantangan ekonomi, ya. Sampai di situ paham atau ada yang mau ini bisa lanjut ya, kakak lanjut dulu ya. Oke. Oke, Kakak. Siap. Nah ini sama ya. Nah di sini mungkin yang menjadi penting adalah di poin D ini ya. Adik-adik nanti materi ini kalau jika sudah selesai sampai tadi kan permintaan penawaran sampai keseimbangan. Waktu materi ini sampai keseimbangan sudah full. Nanti kakak kasih ketua kelas, nanti ketua kelas share ya. Seperti itu. Namun dalam slide ini mungkin hal yang paling penting poin D ini. Ekonomi yang kita bahas, siapa yang membahas kita ini, adik-adik adalah calon ekonom. Mungkin ada yang ekonom, seperti itu. Siapapun dia yang disebut sebagai ekonom, wajib mampu membuat definisi, asumsi, ya, sehingga apa ya, matematika ini yang kita bawa dalam proses penyederhanaan permasalahan ekonomi ini mendekati hal yang konkret gitu. Jadi begini maksudnya poin D ini. Waktu kita meminjam logika ekonomi, logika matematika untuk menyederhanakan persoalan ekonomi, tapi kita kurang lihainya, kurang baik membuat definisi dan asumsi yang tepat pada konteks persoalan itu, persoalan permasalahan ekonomi itu, maka matematika akan merekomendasikan atau menyederhanakan hal yang lebih rumit. Jadi bukan malah membuat kita nyaman mengambil keputusan, tapi malah membuat kita rumit. Nah, sehingga adik-adik perlu berpikir bahwa walaupun matematika ini penting, tapi teori lebih penting.